Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu harap kalian selalu bersemangat selalu dan dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Dengarkanlah pantun dari ibu. Ikan lele berenang dengan sangat unik. Ada tanda baca, koma, dan titik. Jadi ketika adik-adik hendak ingin membaca atau sedang membaca, jangan lupa untuk memperhatikan tanda-tanda baca yang ada di buku adik-adik, supaya bacaan kalian terdengar lebih bagus dan mudah untuk dan lebih jelas untuk dimengerti. Dan sekarang adik-adik, pelajaran pertama yaitu muatan PPKN, dan yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia di halaman 140. Oke, yang pertama, dengarkanlah isi teks bacaan berikut ini di halaman 139. Judul besarnya adalah menyebutkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah. Apa saja yang kamu lakukan di sekolah? Ada kegiatan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Hal yang harus dilakukan misalnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Apakah waktu di kelas adik-adik terdapat sebuah jadwal piket kebersihan kelas? Jika belum, harusnya dibuat ya, supaya lebih tertib dan mempunyai tugas masing-masing. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Ketika adik-adik berangkat ke sekolah atau setelah pulang sekolah, jagalah kerapihan dan kebersihan seragam adik masing-masing ya, karena berguna untuk kesehatan juga. Kerapian untuk dipandang ketika dipandang orang lain, dan juga termasuk merawat pakaian agar menjadi tahan lama. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, adik-adik, tujuan dari berdoa sebelum belajar sangat banyak ya. Ibu sering mengingatkan adik-adik ketika di awal live untuk berdoa terlebih dahulu, supaya diri kita mendapat kemudahan, mendapat keberkahan, juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dimudahkan untuk memahami dan menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu guru, yaitu ilmu yang kita sedang cari atau kita serap, yang ingin kita dapatkan. Sebaliknya, hal yang tidak boleh dilakukan misalnya merusak buku perpustakaan. Bolehkah kita merusak buku perpustakaan? Tentu tidak boleh ya adik-adik. Itu merupakan sikap yang buruk atau sikap yang tercela. Merusak milik orang lain atau merusak hak umum. Di perpustakaan sekolah itu sangat banyak yang memanfaatkannya. Bukan hanya kita saja, tetapi semua siswa berhak untuk membaca buku di perpustakaan. Harusnya kita menjaga kerapihan, menyusun buku-bukunya dengan rapi, atau membersihkan debu-debu yang ada di perpustakaan. Yang kedua, terlambat datang ke kelas.
Boleh tidak terlambat datang ke kelas? Tidak boleh ya. Ketika kita terlambat datang ke kelas, menjadikan sikap kita tidak disiplin dan tidak teratur, dan kita akan ketinggalan pelajaran. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Ketika di lingkungan sekolah, adik-adik setelah sarapan misalkan atau jajan, adik-adik seenaknya membuang sampah di depan kelas. Berarti itu akan merusak pemandangan yang indah dan bersih. Taman atau halaman kelas yang sudah bersih jadi kotor akibat membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Dan sekarang buka bukunya halaman 140. Paling atas yaitu kerjakan soal-soal berikut. Adik-adik, ada soal nomor 1 dan 2. Nomor 1, manakah gambar yang menunjukkan hal yang harus dilakukan di sekolah? Kemudian berikan alasannya. Yang pertama, berbaris sebelum masuk ke kelas. Alasannya adalah agar lebih tertib, bersabar untuk mengantri, dan menghargai orang lain supaya lebih masuk terlebih dahulu. Contoh yang bagian B, berdoa sebelum belajar di kelas. Ayo, berikan alasannya ya adik-adik. Yang C, mengobrol ketika upacara bendera. Ayo, berikan alasannya juga. Dan contoh yang kedua, berilah tanda checklist atau tanda centang jika harus dilakukan atau tanda silang atau X jika tidak boleh dilakukan di sekolah. Ada 5 kegiatan. Berikan masing-masing apakah boleh dengan tanda centang dan tidak boleh dengan tanda X di kolom di sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia di halaman 140. Dengarkanlah isi teks bacaan berikut ini. Membuat pertanyaan sesuai gambar. Kamu dapat mengetahui berbagai hal yang mendengarkan, misalnya tentang keragaman benda di sekitar kita. Dengarkanlah cerita dengan saksama. Lalu, catatlah hal-hal penting dalam cerita tersebut. Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana sesuai jenis informasi yang ingin kamu peroleh. Nah, kita supaya lebih jelas lagi, buka bukunya halaman 141, yaitu mengerjakan soal-soal berikut. Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat, yaitu gambar permainan estafet. Kemudian ibu guru akan menceritakan permainan estafet terlebih dahulu. Dan adik-adik silakan mendengarkan dengan baik cerita tentang permainan estafet, dan kemudian nanti di selanjutnya adik-adik silakan membuat pertanyaan sesuai dengan isi cerita. Sekarang dengarkanlah isi cerita tentang permainan estafet air yang ada pada nomor 1. Permainan estafet air. Pada pelajaran PJOK kali ini, Rara dan Riri mengikuti kegiatan yaitu permainan estafet air.
yaitu memindahkan air dari satu tempat atau ember ke tempat lain dengan menggunakan gelas plastik. Rara dan Riri tidak boleh membalikkan badan saat menerima gelas berisi air. Sementara Rudy dan Edo menjadi satu tim dalam permainan itu. Pada akhirnya, permainan dimenangkan oleh Rara dan Riri. Mereka adalah tim yang kompak dan dapat mengatur kerja dengan efektif. Permainan estafet ini dilakukan dengan kerjasama tim untuk mencapai tujuan. Pemain biasanya dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok atau bisa lebih ya, sesuai dengan peserta yang ada. Permainan ini dilakukan dengan cara memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti itu ya cerita dari kegiatan permainan estafet air. Nah, adik-adik, gunakanlah kata tanya yang sesuai. Yang menggunakan dengan apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Dengan pertanyaan yang sesuai dengan isi cerita ya. Kemudian soal yang kedua, tuliskan benda-benda yang kamu dengar pada cerita tersebut. Apa saja yang ibu sebutkan di dalam cerita, bendanya tuliskan di kolom-kolom di bukumu, di buku adik-adik ada benda, sebutkan bendanya, wujud bendanya apa, kemudian ciri-cirinya. Menyebutkan ciri-ciri sudah paham ya adik-adik ya, bisa dengan warna, bisa dengan bentuk, atau bisa dengan teksturnya. Hal itu merupakan sebuah ciri-ciri dari suatu benda. Oke deh, sekian saja materi untuk pembelajaran 5 ini. Silakan adik-adik mengerjakan di rumah atau langsung mengerjakan di buku tulis, di buku paket. Di buku paketnya dan langsung dikirimkan ke nomor ibu.